Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bakang Sanusi. Saya akan membahas bab 3, yaitu saham dan nilai saham. Pada bab ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk mengenai saham secara singkat, ditinjau dari definisinya, jenis-jenis saham, apa yang dimaksud dengan saham, serta beberapa istilah penting pada bursa saham, dan bagaimana seorang melakukan penilaian atas yang dimaksud saham dengan saham itu. Dalam Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Unit investasi koleksi kontrak berjangka atas efek dan setiap distribusi efek. Jadi dalam artian luas, saham adalah bagian dari efek atau, sedangkan saham secara definisi adalah sebuah kepemilikan seorang atas sebuah perusahaan, koperasi berupa hak suara dan rapat umum. Penjual belikan yang secara garis besar dapat dibagikan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk lebih jelasnya, saham ada di mana dapat digambarkan di samping ini dan dijangkau ditinjau dari karakteristik saham. Biasanya dalam saham preferen mempunyai persamaan dan perbedaan dengan detailnya dengan ada tabel di bawah ini, karakteristik saham biasa dan ada saham preferen. Masalahku seperti saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dibandingkan dengan saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Keterangannya pasti sama. Tanggung jawab jumlah pernyataan atau jumlah saham yang dimiliki bisa dibaca itu tabel. Baca dulu tabelnya di bawah ini. Secara peraturan perundang-undangan, perusahaan melakukan penawaran saham kepada publik disebut dengan persoalan terbukti atau persoalan publik dan perencanaan saham bursa efek. Ada ini poin-poinnya. Bagian A, dependen adalah bagian dari keuntungan saham berikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Capital gain, capital gain merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jual, di mana jika harga jual lebih tinggi dari dan berharga beli, maka hal tersebut disebutkan capital gain, atau istilahnya pemegang saham dapat keuntungan setelah penjualan saham. Contoh, dua pemegang saham A dan B di atas perusahaan ABC, misalkan perusahaan bala-bala, melakukan pembelian saham pada tanggal yang sama, namun melakukan penjualan kepada tanggal yang berbeda dan harganya berbeda. Dalam kantor A, pemegang saham B melakukan penjualan saham di bagian, sedangkan pemegang saham B melakukan tanggal harga 5.000. Bagian C yaitu stock split, pemecahan nilai normal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham. Ilustrasinya adalah bahwa suatu komite yang berencana melakukan comprehensive action berupa stock split
dengan rasio adalah 1,5, dan jika harga corporate action berupa stock split dengan rasio adalah 10.000, maka saham menjadi investor senilai jumlah 1 lembar akan berubah menjadi 5 lembar, sehingga masing-masing saham bernilai 2.000. Contohnya, emiten yang pernah melakukan stock split adalah PT Bank Mandiri, TBK PT Bank Sentral Asia Prasio, TBK PT HAM mempunyai rasio, TBK Industri Perdagangan Bentroko Dharma dengan rasio stock split yang berbeda-beda. Bagian D yaitu revise stock split. Revise stock split dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan emite agar tetap memenuhi syarat, tetap menjaga status listing dan perdagangan pasar modal. Contohnya, emite yang pernah melakukan revise stock split adalah PT Smartfren Telkom pada tahun 2012, pernah melakukan revise stock split dengan rasio 20,1, melakukan revise stock split dengan harga awal dengan saham sebesar 100 per lot menjadi 2.000 per lot saham pada saat itu. Saham bonus. Bagian E, saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pedagang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dengan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Udahlah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.